Pemirsa, jangan panik tentang jam kiamat versi ilmuwan. Ramalan tentang hari akhir umat manusia juga kerap muncul dari orang-orang yang mengaku-ngaku mendapat wangsit tentang terjadinya kiamat. Wih, orang dalam nih. Beberapa waktu lalu juga gempar oleh tingkah laku pria asal Ghana bernama Ebo yang mengaku sebagai Nabi Nuh. Wow! The Bible also frame Ebo Noah because of vision concerning distraction. Ebo Noah berujar mendapat wahyu akan terjadi kiamat pada 25 Desember 2025 melalui banjir besar secara global. Sehingga pria 33 tahun tersebut membangun bahtera kayu untuk menyelamatkan diri bersama pengikutnya. Uangnya ya dari para pengikut yang termakan oleh seruan dan janji manis si Nabi Gadungan. Mantan buaya nih kayaknya. Pada tanggal yang dijanjikan, kata-kata Ebo terbukti hanya omong kosong. Tapi namanya juga buaya. Ebo beralasan bahwa dirinya sudah berbicara pada Tuhan untuk memundurkan bencana tersebut. Beberapa hari berselang, bukannya terbukti, malah polisi yang datang untuk menangkapnya karena sudah meresahkan. Serupa tapi tak sama. Kali ini TKP-nya terjadi di Uganda September tahun lalu. Ketika ratusan orang berkumpul dan berdoa di tengah hutan untuk diangkat ke surga sebelum kiamat terjadi. Mereka terbuai oleh perkataan pastor asal Afrika Selatan bernama Joshua Melakela yang akhirnya juga tak terbukti kebenarannya. Nah lo, kalau udah gini kan malu jadinya, mau pulang ke rumah juga. Sementara sang pastor menegaskan, peristiwa kiamat tetap akan terjadi meski tidak sesuai jadwal sebelumnya. Masih aja alasan. Dari Afrika, geser ke Eropa, tepatnya di Rusia. Ada sosok yang mengklaim sebagai utusan Tuhan, namanya Piotr Kuznetsov. Ia kemudian membentuk True Russian Orthodox Church. Pada November 2007, si nabi palsu sesumbar bilang bakal terjadi kiamat pada Mei 2008. Untuk selamat, syaratnya harus bersembunyi di dalam gua. Sebanyak 35 pengikutnya, termasuk bayi yang baru berumur 20 bulan pun, mengikuti ujaran tersebut dengan membawa perbekalan dalam jumlah banyak. Lucunya, Piotr selaku pemimpin tidak ikut bersembunyi dengan alasan menjalankan misi yang lain. Pihak pemerintah negeri beruang merah yang akhirnya tahu mencoba memujuk aliran ini untuk keluar, bahkan sempat mengancam akan menghancurkan gua tersebut. Setelah ngumpat berbulan-bulan, titik terang pun muncul pada bulan Maret 2008. Karena kondisi gua yang mulai runtuh akibat cuaca, beberapa orang memutuskan untuk keluar. Sampai akhirnya pada bulan Mei, seluruh anggota sekte ini keluar lantaran kiamat yang dijanjikan tak kunjung datang. Kuznetsov sendiri kemudian ditangkap dan didiagnosis menderita gangguan jiwa. Kalau soal kiamat, Indonesia juga punya cerita yang berhembus kencang pada 2019 silam. Bermula di desa Watu Bonang, Ponorogo, ketika puluhan warganya secara mendadak menjual rumah dan harta benda lainnya untuk pindah ke pesantren yang berada di daerah Kasembon, Malang. Mereka termakan isu kiamat yang diawali dengan hujan meteor dan kemarau panjang. Hanya orang yang tinggal di lingkungan Kasembon dijamin selamat. Pemerintah desa yang curiga akhirnya melapor ke kepolisian. Pihak berwajib pun menggandeng Majelis Ulama Indonesia dan memutuskan bila isu dan ajaran tersebut menyimpang. Kita mengklarifikasi dulu, menyejukkan pada masyarakat bahwa informasi itu tidak benar. Terus juga memberi pandangan kepada pondok-pondok lain bahwa informasi yang beredar ini adalah isu. Dan ini merugikan pondok pesantren yang Miftahul Falahil sendiri.